ia menyerukan. Di belakang kita lautan, di depan kita musuh. Tidak ada pilihan selain maju dan menang. Pertempuran Guadalete menjadi saksi bagaimana Islam menancapkan pijakannya di tanah Eropa. Pas Toledo, yang dulu menjadi pusat intelektual dan ilmu pengetahuan, direbut kembali oleh pasukan Kristen. Seiring berjalannya waktu, ia menoleh ke belakang, melihat untuk terakhir kalinya kota yang dulu menjadi lambang keagungan Islam. Ibunya, dengan suara tajam, berkata kepadanya, "Menangislah seperti wanita, karena engkau tidak mampu mempertahankannya seperti laki-laki. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu." Mehmed II tidak sekalipun merasa gentar. Ia menyiapkan lebih dari 80.000 pasukan, membawa meriam raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Meriam ini, yang dibuat oleh insinyur bernama Urban, mampu menghancurkan tembok setebal beberapa meter dengan daya tembak yang belum pernah dibayangkan manusia pada masanya. Kapal-kapal mereka melewati bukit-bukit, menyeretnya di atas batang kayu yang telah diolesi minyak agar mudah meluncur. Ketika fajar menyingsing, Bizantium terkejut melihat kapal-kapal Utsmaniyah telah dan kemudian pecahlah Perang Dunia Pertama. Ketika Eropa terbakar, Utsmaniyah terseret ke dalam pusaran kekacauan. Dan mungkinkah di suatu hari nanti cahaya itu akan menyatu kembali? Langit malam tak pernah benar-benar gelap. Selalu ada bintang yang bertahan, menyala di hamparan kegelapan, menjadi penanda bahwa cahaya tak pernah padam. Demikian pula dengan Islam. Ia lahir bukan dari kejayaan, melainkan dari keterasingan. Dari sebuah titik nol, ia bangkit, menantang dunia yang penuh kezaliman dan kesirikan. Ia datang bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk meluruskan dan menyempurnakan apa yang telah ada sebelumnya. Mekah di masa itu adalah kota yang keras, tempat di mana keadilan tunduk pada kekuasaan, dan kebenaran dikaburkan oleh kesombongan. Namun dari tanah yang tandus itu, lahirlah cahaya yang akan menerangi dunia. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi segala bentuk cobaan, mulai dari pengucilan hingga ancaman pembunuhan. Tapi tak sekalipun mereka mundur. Mereka adalah para pemikul amanah. Mereka adalah para pembuka jalan. Sedari awal, perjuangan Islam tidaklah mudah, tetapi justru disitulah kekuatannya teruji. Dari Perang Badar, di mana segelintir pasukan Muslim mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar, hingga pembebasan kota Mekah, yang menandai kemenangan tanpa pertumpahan darah, semangat keberanian dan keimanan terus berkobar. Sosok seperti Khalid bin Walid, panglima tempur terbaik yang pernah tercatat dalam sejarah dunia, menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya sekedar ajaran, tetapi juga kekuatan yang membawa perubahan besar. Tak pernah terkalahkan dalam setiap pertempuran yang diikutinya, ia menjadi lambang kegigihan dan strategi, menjadikan Islam sebagai cahaya yang semakin terang. Kemenangan demi kemenangan mengantarkan Islam ke puncak kejayaan. Dari Jazirah Arab, ia menyebar ke Persia, Romawi, hingga ke pelosok dunia yang tak pernah mengenal tauhid sebelumnya. Kekaisaran besar yang dulu menganggap Islam sebagai ancaman, kini bertekuk lutut di hadapan keadilan dan kebenaran. Namun, sejarah tak pernah berhenti bergerak. Seperti ombak yang pasang surut, peradaban pun memiliki gelombangnya sendiri. Sampai pada akhirnya, Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi benteng terakhir Islam pun runtuh. Bukan dalam satu malam, bukan dalam satu pertempuran, tetapi secara perlahan-lahan, terkikis oleh perpecahan internal dan tipu daya musuh yang mengintai. Dan ketika dekret terakhir diumumkan, kekhalifahan yang telah berusia ratusan tahun pun lenyap dari peta dunia. Sejenak, dunia Islam terdiam, seakan-akan cahaya itu redup, seperti lilin yang tertiup angin. Namun langit tidaklah runtuh, tidak ada gemuruh yang menandakan akhir segalanya. Justru sesuatu yang lebih besar tengah terjadi. Saat satu pohon besar ditebang, akarnya menyebar ke segala arah, menumbuhkan tunas-tunas baru di tempat yang tak terduga. Islam tidak lenyap bersama runtuhnya kekhalifahan, bahkan sebaliknya,
Ia justru menyebar lebih luas, menembus batas-batas yang sebelumnya mengungkungnya. Dari Timur Tengah hingga ke Afrika, dari Asia Selatan hingga ke Eropa, dari Amerika hingga ke pelosok dunia yang tak pernah mengenal suara azan sebelumnya, Islam menemukan jalannya. Bukan lagi melalui pedang dan kekuatan militer, tetapi melalui keyakinan dan keteguhan hati mereka yang tetap berpegang teguh pada cahaya ini. Masjid-masjid berdiri di tanah-tanah yang dulu tak tersentuh oleh Islam. Al-Quran dilantunkan di tempat-tempat yang dahulu tak pernah mengenalnya. Inilah babak baru. Babak di mana Islam tidak lagi terpusat dalam satu kekaisaran, tetapi tersebar seperti bintang-bintang di langit, yang menyinari dunia dari berbagai penjuru. Dan mungkinkah, di suatu hari nanti, cahaya itu akan menyatu kembali? Angin gurun berembus perlahan, membawa butiran pasir yang melintasi perbatasan peradaban. Seperti waktu yang tak pernah berhenti, sejarah terus bergerak, mengalir mengikuti arus takdir yang telah ditetapkan. Setelah badai perpecahan pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, dunia Islam menghadapi babak baru. Sebuah babak yang membawa mereka jauh dari tanah kelahirannya, melintasi padang pasir, melampaui pegunungan, menyeberangi lautan, hingga tiba di belahan dunia yang belum pernah mereka tapaki sebelumnya. Namun, takdir tidak pernah bergerak tanpa tanda. Cahaya Islam yang muncul dari Jazirah Arab perlahan mulai merambah ke arah barat. Cahaya itu bukan hanya nyala obor yang berkedap-kedip di tengah malam, melainkan nyala api besar yang menyulut semangat perubahan di setiap tempat yang disinggahinya. Dan cahaya itu, yang tadinya hanya menerangi Makkah dan Madinah, kini beranjak menembus benteng-benteng kokoh di jantung Eropa. Damaskus telah menjadi pusat kekuasaan baru. Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan berusaha mengonsolidasikan dunia Islam, menyatukan kembali tanah-tanah yang terpecah dalam konflik. Mereka paham bahwa persatuan tidak bisa hanya dijaga dengan pedang, tetapi juga dengan visi yang lebih besar. Sebuah peradaban yang terus berkembang, bergerak, dan menaklukkan bukan hanya tanah, tetapi juga pemikiran dan jiwa manusia. Namun, dunia bukanlah panggung yang bisa dimiliki oleh satu kekuatan saja. Dari seberang laut Mediterania, kerajaan-kerajaan besar telah lama berdiri. Mereka memandang Islam dengan mata yang waspada, melihatnya bukan sebagai cahaya, tetapi sebagai ancaman yang mengancam tatanan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Salah satu dari kerajaan itu adalah kerajaan Visigoth di Andalusia. Andalusia, tanah yang subur dan kaya, adalah pintu gerbang menuju jantung Eropa. Ia adalah tanah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Visigoth, sebuah kerajaan yang mulai melemah karena perpecahan internal dan intrik politik. Ketika dunia Islam memandang ke barat, mereka melihat lebih dari sekedar negeri yang bisa ditaklukkan. Mereka melihat peluang untuk menyebarkan cahaya ke tempat yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Tariq bin Ziyad, seorang jenderal Muslim yang lahir di antara suku Amazik Afrika, memimpin pasukannya melintasi lautan menuju Andalusia. Langit menyaksikan bagaimana ia berdiri di tepi pantai, melihat pasukannya yang penuh semangat dan keyakinan. Ia memerintahkan agar kapal-kapal mereka dibakar, sehingga tak ada jalan kembali. Ia menyerukan, "Di belakang kita lautan, di depan kita musuh. Tidak ada pilihan selain maju dan menang." Pertempuran Guadalete menjadi saksi bagaimana Islam menancapkan pijakannya di tanah Eropa. Pasukan Tariq bertempur dengan keyakinan bahwa ini bukan sekadar peperangan untuk menguasai wilayah, tetapi perjuangan untuk menegakkan keadilan dan peradaban. Dan dalam waktu yang lebih singkat dari yang dibayangkan dunia, Andalusia jatuh ke tangan Islam. Seperti tanda-tanda langit yang selalu berulang, kemenangan ini bukan hanya tentang kejayaan. Ini adalah ujian baru. Ketika Islam menyebar, ia membawa serta cahaya ilmu, seni, dan kebijaksanaan. Andalusia tidak hanya menjadi medan perang, tetapi berubah menjadi pusat peradaban yang akan menerangi dunia selama berabad-abad. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla bertumbuh menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, menarik para pemikir dari seluruh dunia untuk belajar dan berbagi kebijaksanaan.
Tanda-tanda langit selalu datang dengan pesan yang tersembunyi. Setiap kebangkitan membawa ujian, dan setiap kejayaan membawa risiko kejatuhan. Dari dalam, tanda-tanda itu mulai muncul. Ada kemewahan yang mengalihkan perhatian para pemimpin. Ada persaingan yang membuat mereka lupa akan tujuan utama perjuangan mereka. Dan dari luar, musuh yang sebelumnya terpecah mulai menyusun kekuatan, mencari cara untuk merebut kembali tanah mereka. Andalusia, yang dibangun dengan kejayaan dan kebijaksanaan, berada di titik awal dari siklus sejarah yang telah berulang sejak zaman para nabi. Cahaya itu bersinar terang. Tetapi apakah para pemimpin dan masyarakatnya akan membaca tanda-tanda sebelum cahayanya mulai meredup? Atau apakah mereka akan mengulang kesalahan peradaban sebelumnya, membiarkan kejayaan menjadi selimut yang meninabobokan mereka hingga terlambat? Sejarah terus bergerak, dan tanda-tanda langit selalu memberi peringatan bagi mereka yang mau membaca. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana peradaban yang dibangun dengan ilmu dan keadilan mulai menghadapi tantangan yang tak terduga. Akan ada ujian dari dalam, godaan yang datang dari kekuasaan, dan ancaman yang semakin mendekat dari luar. Dan langit, seperti biasa, tetap menjadi saksi bagi mereka yang membaca atau mengabaikan tanda-tandanya. Langit Andalusia pernah berkilau dengan cahaya emas. Dari Cordoba hingga Granada, sinar keilmuan dan kebijaksanaan memancar ke seluruh dunia. Bangsa-bangsa dari belahan bumi lain datang untuk belajar, mendengar, dan menyaksikan sebuah peradaban yang tidak hanya kokoh dalam kekuatan militernya, tetapi juga megah dalam ilmu pengetahuan dan seni. Tetapi sejarah adalah saksi bisu dari pola yang selalu berulang. Setiap kejayaan memiliki akhirnya, dan setiap kekuatan yang tidak dijaga akan perlahan-lahan memudar. Dulu, pasukan Islam datang ke tanah ini dengan api semangat yang berkobar. Mereka menaklukkan bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan ilmu, keadilan, dan kebudayaan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan penguasa sebelumnya. Andalusia berkembang pesat menjadi jantung keilmuan dunia. Universitas-universitasnya melahirkan para pemikir besar, perpustakaan-perpustakaannya menyimpan jutaan manuskrip, dan masyarakatnya hidup dalam harmoni lintas agama serta budaya. Tetapi tanda-tanda langit mulai berbicara, dan hanya sedikit yang memperhatikan pesan yang tersirat di dalamnya. Secara perlahan, dimulai dari dalam, api semangat yang dulu menyala mulai perlahan meredup. Para pemimpin yang dulu mengutamakan ilmu dan keadilan kini mulai tenggelam dalam kemewahan. Perselisihan internal semakin merajalela. Dinasti-dinasti kecil yang seharusnya bersatu di bawah panji Islam malah mulai saling mencurigai. Kerapuhan itu tampak jelas di mata mereka yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dari utara, kerajaan-kerajaan Kristen yang selama ini terpecah mulai melihat peluang. Perpecahan di dalam tubuh Islam menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka menunggu, menyusun strategi, dan secara perlahan mulai menyerang titik-titik yang paling rentan. Satu persatu kota-kota besar mulai berjatuhan. Toledo, yang dulu menjadi pusat intelektual dan ilmu pengetahuan, direbut kembali oleh pasukan Kristen. Seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah Islam di Andalusia semakin menyusut. Kekuasaan yang dulu membentang luas, kini hanya tersisa di selatan, yaitu hanya di Granada, benteng terakhir Islam di tanah Eropa. Tersisa Granada yang berdiri tegak, bertahan dengan segala daya dan upaya. Tetapi seperti semua peradaban besar sebelum mereka, kejayaan yang tidak dijaga hanya menjadi ilusi. Ketika perundingan damai akhirnya ditandatangani pada tahun 1492, pemimpin terakhir Islam di Andalusia, Muhammad XII atau yang dikenal sebagai Sultan Boabdil, menyerahkan kunci kota kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dikatakan bahwa ketika Sultan Boabdil meninggalkan Granada, ia menoleh ke belakang, melihat untuk terakhir kalinya kota yang dulu menjadi lambang keagungan Islam. Ibunya, dengan suara tajam, berkata kepadanya, "Menangislah seperti wanita, karena engkau tidak mampu mempertahankannya seperti laki-laki." Cahaya di Andalusia kini benar-benar sudah padam. Namun,
Seperti air yang selalu mencari jalannya sendiri, Islam tidak hilang begitu saja. Para cendekiawan yang selamat dari kehancuran Andalusia melarikan diri ke berbagai penjuru dunia Islam, membawa serta ilmu yang telah dikumpulkan selama berabad-abad. Mereka yang dulunya mengajar di universitas-universitas megah, kini bersembunyi di negeri-negeri yang masih menerima mereka. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Andalusia tidak mati, ia berpindah tempat, menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Mampukah umat Islam belajar dari tanda-tanda ini? Bahwa perpecahan adalah awal dari kehancuran? Bahwa kesombongan dalam kejayaan bisa berujung pada kehancuran? Bahwa kejayaan tanpa kesadaran untuk menjaga dan memperkuatnya hanyalah fata morgana yang akan lenyap seiring perubahan waktu? Langit terus berbicara, dan sejarah terus berulang. Ketika satu cahaya padam di Andalusia, tetapi di ufuk timur, sebuah cahaya lain mulai bangkit. Kekhalifahan Utsmaniyah telah bersiap menantang sejarah. Dan langit, seperti biasa, tetap menjadi saksi bagi mereka yang membaca atau mengabaikan tanda-tandanya. Langit tidak pernah diam. Langit selalu mencatat kebangkitan dan kejatuhan setiap peradaban, serta mengabadikan peristiwa-peristiwa yang menandai pergantian zaman. Ketika cahaya Islam padam di Andalusia, ketika pasukan Muslim meninggalkan Granada dengan pilu, tanda-tanda dari langit tidak berhenti. Seolah ada gelombang tak terlihat yang berbisik kepada dunia. Kejayaan ini tidak hilang, melainkan hanya berpindah tempat. Jauh dari timur, di bawah cakrawala peradaban yang baru, seorang pemimpin sedang mempersiapkan diri untuk menorehkan namanya dalam sejarah. Seorang pemuda yang sejak kecil telah dididik untuk satu tujuan, menaklukkan kota yang selama berabad-abad menjadi simbol keangkuhan Barat, kota yang berdiri sebagai benteng terakhir Kekaisaran Romawi Timur. Kota itu adalah Konstantinopel, dan pemuda itu adalah Muhammad Al-Fatih. Janji langit selalu untuk sang penakluk. Sejak kecil, Mehmed II telah diberitahu tentang sabda Rasulullah yang menggema di telinga setiap muslim selama berabad-abad. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Hadis ini bukan sekedar kalimat, melainkan janji langit. Sejak zaman para sahabat, umat Islam generasi sebelumnya telah berusaha menaklukkan kota ini. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Khalifah Harun al-Rashid, dari ekspedisi besar Abbasiyah hingga serangan-serangan dinasti Turki Seljuk, mereka semua telah berusaha menembus kokohnya dinding raksasa yang mengelilingi Konstantinopel. Namun kota itu tetap berdiri tegak, seolah sesuatu yang mustahil untuk ditaklukkan. Tetapi Muhammad Al-Fatih berbeda. Sejak kecil, ia tidak hanya belajar strategi perang, tetapi juga filsafat, ilmu agama, dan seni kepemimpinan. Ia diajarkan oleh guru-guru terbaik, termasuk Syekh Aksyamsuddin, seorang sufi besar yang selalu menanamkan keyakinan bahwa takdir besar sedang menunggunya. Saat ia naik tahta di usia 19 tahun, Mehmed II tidak menunggu untuk berlama-lama. Ia memahami bahwa takdir tidak akan datang kepada mereka yang hanya menunggu. Ia harus menjemputnya, dan takdir itu ada di balik kokohnya gerbang Konstantinopel. Sebuah perjalanan menuju gerbang yang terkunci rapat. Konstantinopel bukan sekedar kota biasa. Ia adalah benteng yang hampir tidak mungkin ditembus. Dikelilingi oleh 3 lapis tembok raksasa, dengan parit dalam yang mengelilinginya, kota ini telah bertahan dari berbagai serangan selama lebih dari 1000 tahun. Di sebelah utara, ada rantai besi raksasa yang membentang di tanduk emas, mencegah kapal musuh memasuki perairan. Pasukan Bizantium percaya bahwa kota mereka adalah kota yang tak terkalahkan. Mehmed II tidak sekalipun merasa gentar. Ia menyiapkan lebih dari 80.000 pasukan, membawa meriam raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Meriam ini, yang dibuat oleh insinyur bernama Urban, mampu menghancurkan tembok setebal beberapa meter dengan daya tembak yang belum pernah dibayangkan manusia pada masanya. Langit menyaksikan bagaimana pasukan Utsmaniyah bergerak. Mereka mendirikan perkemahan di luar tembok Konstantinopel.
Para prajuritnya sholat malam dengan khusyuk, mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dituliskan. Mehmed II sendiri berkeliling perkemahan, menyemangati tentaranya, mengingatkan mereka bahwa mereka sedang berada di ambang pintu kemenangan yang telah lama dinantikan. Dan kemudian, pertempuran dimulai. Tembok yang tercatat sebagai yang tertangguh selama ribuan tahun, kini mulai diuji. Hari demi hari, meriam-meriam raksasa Utsmaniyah menghantam tembok Konstantinopel. Tetapi tembok itu tidak runtuh dalam semalam. Bizantium telah memperkuat pertahanannya selama berabad-abad, dan mereka tahu bagaimana cara bertahan. Setiap celah yang berhasil dibuat oleh meriam, segera diperbaiki oleh para pekerja di dalam kota. Pasukan Utsmaniyah terus menyerang, tetapi tembok itu tetap berdiri. Namun Mehmed II bukan pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan. Ia adalah seorang pemikir ulung yang strategis. Jika satu jalan tertutup, ia akan mencari jalan lain. Dan itulah yang terjadi di Tanduk Emas. Rantai raksasa yang menghalangi kapal-kapal pasukan Muslim untuk memasuki perairan Konstantinopel adalah pertahanan utama kota ini. Tanpa menguasai perairan, hampir mustahil menembus kota. Tetapi Muhammad Al-Fatih melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh musuhnya. Ia memindahkan kapal-kapalnya melintasi daratan. Di tengah gelapnya malam, dengan perintah dan arahan yang tegas, Mehmed II dan pasukannya memindahkan kapal-kapal mereka melewati bukit-bukit, menyeretnya di atas batang kayu yang telah diolesi minyak agar mudah meluncur. Ketika fajar menyingsing, Bizantium terkejut melihat kapal-kapal Utsmaniyah telah masuk ke dalam Tanduk Emas, melintasi pertahanan laut yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Ini bukan sekedar strategi perang. Ini adalah tanda dari langit bahwa setiap gerbang, seberapapun kuatnya, akan terbuka bagi mereka yang memiliki tekad dan keyakinan. Hari terakhir pengepungan pun tiba. Tembok yang selama ini tak tertembus akhirnya benar-benar retak. Pasukan Bizantium yang kelelahan mulai kehilangan harapan. Dan saat fajar menyingsing, dengan takbir yang menggema di seluruh medan perang, pasukan Utsmaniyah berhasil menyerbu masuk. Ketika Muhammad Al-Fatih melangkahkan kakinya ke dalam Konstantinopel, ia tidak datang sebagai penguasa yang haus darah. Tidak ada pembantaian besar-besaran. Tidak ada penghancuran kota. Justru sebaliknya, ia menuju Hagia Sophia, gereja terbesar di kota itu, dan mengubahnya menjadi masjid sebagai tanda bahwa kota ini kini berada di bawah perlindungan Islam. Dengan kemenangan ini, takdir yang telah lama dinantikan akhirnya terpenuhi. Konstantinopel, yang selama ini menjadi benteng terakhir Romawi Timur, kini menjadi bagian dari dunia Islam. Namun, tanda-tanda langit selalu datang dengan pesan tersembunyi. Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tantangan baru. Seperti peradaban-peradaban sebelumnya, Utsmaniyah juga akan menghadapi ujian. Apakah mereka akan menjaga kejayaan ini? Ataukah mereka akan mengulangi kesalahan Andalusia yang terbuai oleh kemewahan dan lupa membaca tanda-tanda peringatan? Sejarah terus bergerak, dan langit tetap menjadi saksi bagi mereka yang mau membaca atau mengabaikan tanda-tandanya. Langit Istanbul berwarna merah saga pada hari itu, seolah-olah mencerminkan luka yang menganga di tubuh Kesultanan Utsmaniyah. Sebuah imperium yang selama berabad-abad menjadi benteng Islam perlahan melemah, bukan karena serangan mendadak, melainkan terkikis oleh waktu, perpecahan, dan tipu daya. Tidak ada kehancuran yang terjadi dalam semalam. Setiap peradaban selalu runtuh sedikit demi sedikit, seperti ombak yang perlahan menggerus batu karang. Matahari terbenam di Bosporus, tetapi kebangkitan dunia baru tengah dimulai. Seabad sebelumnya, Utsmaniyah masih begitu superior. Kekhalifahan ini menjadi poros yang menahan perpecahan di dunia Islam, melindungi negeri-negeri yang jauh, dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Namun, tanda-tanda keruntuhan telah lama terukir di dinding istana. Kala itu Eropa telah bangkit dengan revolusi industri, menciptakan mesin-mesin perang yang jauh melampaui kekuatan pedang dan panah. Bangsa-bangsa penjajah mulai menata ulang peta dunia dengan tangan besi kolonialisme,
Sementara Utsmaniyah terjebak dalam intrik internal dan korupsi yang menjalar seperti racun. Dari dalam, perpecahan antar faksi mulai menghancurkan kesatuan. Dari luar, kekuatan Barat melihat kelemahan ini sebagai kesempatan untuk menusukkan belati terakhir. Dan kemudian, pecahlah Perang Dunia Pertama. Ketika Eropa terbakar, Utsmaniyah terseret ke dalam pusaran kekacauan. Sekutu-sekutu lama mulai berani berbalik melawan. Negeri-negeri yang dulu di bawah panji kekhalifahan mulai satu persatu melepaskan diri, dan para pemimpin Utsmaniyah tak lagi memiliki ketegasan seperti para leluhur mereka. Istanbul menjadi saksi jatuhnya satu demi satu wilayah, dari Balkan hingga Tanah Suci di Hijaz. Tak ada armada yang bisa menghalau serangan, tak ada pasukan yang bisa bertahan selamanya melawan perubahan zaman. Lalu, tibalah pukulan terakhir. Hanya dengan satu dekret, kekhalifahan dihapuskan, mengakhiri simbol yang selama ini menjadi payung bagi umat Islam. Dunia seakan terhenti sesaat. Umat Islam di seluruh penjuru bumi kehilangan pusatnya, kehilangan satu kiblat politik yang selama ini menaungi mereka. Namun langit tak runtuh. Tidak ada gemuruh guntur yang menghancurkan peradaban. Bahkan sebaliknya, yang terjadi justru sesuatu yang lebih tak terduga. Islam tidak akan pernah lenyap. Islam justru akan terus menyebar. Ketika kekuatan dunia menebang pohon besar Utsmaniyah, akarnya justru menyebar ke segala arah, menumbuhkan tunas-tunas baru yang tak bisa dikendalikan. Kaum muslimin yang dahulu hidup dalam satu naungan, kini tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga ke tanah-tanah yang sebelumnya tak tersentuh oleh dakwah, Islam merayap masuk dalam bentuk baru. Masjid-masjid berdiri di jantung Eropa. Ayat-ayat suci dilantunkan di Amerika. Islam tumbuh bukan lagi di bawah satu panji kekhalifahan, tetapi dalam keberagaman yang lebih luas. Mungkin ini adalah rencana Tuhan yang tersembunyi, bahwa Islam tak boleh terkurung dalam batas-batas kekaisaran, bahwa Islam harus seperti air, mengalir kemanapun, menembus celah-celah terkecil dan menghidupkan tempat-tempat yang gersang. Runtuhnya Utsmaniyah bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru. Kini, cahaya yang dahulu terpusat di satu tempat telah terpencar ke seluruh penjuru dunia. Dan mungkin, di suatu hari nanti, niscaya cahaya itu akan menyatu kembali.